Pagi hari menyeduh kopi, diminum sambil lihat jalanan. Jalani hari dengan happy sambil dengarkan podcast Asinan. Halo penikmat Asinan dimanapun berada, kita berjumpa di podcast Asinan, Asik Bincang Perbendaraan. Podcast ini adalah program yang dihadirkan oleh KPPN Bogor untuk memperkenalkan tentang perbendaharaan negara kepada penikmat Asinan dimanapun berada. Saya Kevin yang akan menjadi pembawa acara kita pada podcast kali ini. Nama Asinan kami ambil karena seperti Asinan Bogor, perbendaharaan negara itu ada manisnya, juga ada pedas, ada asin, ada asamnya juga. Untuk episode pertama Asinan kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan UMI atau ultramikro. Ini adalah program pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah selama masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019 masih dapat kita rasakan dampaknya hingga pada tahun 2022 saat ini. Di tengah-tengah kita telah hadir dua kawan bincang untuk episode pertama Asinan kali ini. Yang pertama adalah Bu Feni, selaku pemilik dari Situ Gede Art dan juga sebagai motivator dalam kelompok gadis atau keluarga disabilitas. Halo Bu Feni, gimana kabarnya Bu? Halo juga Mas Kevin, alhamdulillah baik. Ya. Kemudian kawan bincang kita yang kedua adalah Kepala KPPN Bogor, yaitu Pak Judika Sirait. Halo Pak Judika, gimana kabarnya? Bang Kevin, sehat. Oke, kayaknya kita langsung masuk ke pembahasannya aja kali ya. Untuk UMKM Situ Gede Art sendiri, itu bergerak di bidang apa sih Bu? Bisa tolong dijelaskan? Situ Gede Art itu bergerak di bidang craft yang terbuat dari anyaman daun pandan dan daur ulang. Nah, awal dari Situ Gede Art ini gimana Bu? Kenapa bisa sampai kepikiran membuat usaha di bidang craft? Saya resign dari kerja di NGO itu tahun 2017. Saya setelah itu bergerak di bidang pendidikan. Saya punya kak seperti bimbel. Bimbel itu ada dua juga. Saya punya bimbelnya berbayar dan dan non bayar atau gratis. Nah di sana ternyata gara-gara si corona datang, itu mulailah kita nggak bisa jalan. Dikit-dikit di blok gitu ya. Apalagi saat zona merah di situ gede, itu susah sekali. Nah, akhirnya udah sempet linglung. Itu kejadiannya September 2020. Nah, di September 2020 itu ada Dinkop ada pertama kali itu ngadain basar di BTW selama 4 hari. Saya nggak punya produk, tapi bisa memang hobi gitu-gitu, jadi ikut aja, sok pede. Nah itu sengaja tidak ngambil satu meja sendiri, digabung dengan teman-teman yang lain, diikut-ikutin teman-teman lain, akhirnya dapat lah. Ya udah ikut-ikut gitu, tapi belum dapat juga sih bantuannya. Oh jadi selama merintis usaha masih terkendala soal permodalan ya Bu? Ya saat itu tahun 2020 itu belum dapat sampai akhir ya. Padahal semua teman-teman yang saat itu semua udah dapat, saya yang belum dapat. Ya sempat shock juga ini gimana, modal 300 uang belanja udah diambil. Tapi ternyata itulah rahasia Tuhan ngasih jalannya yang terbaik di tahun 2021 sekitar bulan Januari atau Februari saya lupa. Saya dapat 2,4 BPUM. 2,4 juta dari BPUM ya Bu? Iya. Wah luar biasa nih perjuangan dari Bu Feni dalam merintis usahanya di tengah-tengah pandemi ya Bu. Dengan modal yang bisa dibilang sedikit. Terus bisa berkembang sampai kondisi sekarang itu, kondisi sekarang gimana Bu usahanya? Kondisinya baik-baik aja. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu? Kondisinya baik-baik aja. Kondisinya dibilang baik-baik aja baik-baik, tidak baik-baik ya tidak baik-baik. Karena jujur saya usaha tidak mempunyai toko online sendiri dari ada teman-teman, karena saya nggak bisa. Karena saya nggak bisa yang namanya toko online ini. Jadi saya hanya mengandalkan dari mulut ke mulut ininya terus. Dari 2,4 dipakai 400 sekitar 2 juta kita modal awal itu harus gini. Saya punya kalau saya belanja 500
saya ngitungnya harus kejual sekitar 700-800 karena 300-nya itu putar lagi. Jadi saya belum menikmatin hasil penjualan secara pribadi ya, tapi kalau ininya udah. Terus saya punya misi yang berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman jualan menghasilkan uang, udah. Kalau saya enggak, ada satu yang berbeda dengan teman-teman adalah saya jualan, tapi saya juga harus memberikan manfaat kepada anak-anak yang saya tinggal tadi. Luar biasa. Jadi bukan sekedar nilai uangnya ya Bu, tapi nilai lebih ke masyarakat yang diberikan gitu ya Bu kira-kira. So idealis. Oke, kalau boleh saya mau balik lagi Bu ke pembiayaan. Ibu pernah dengar pembiayaan dari pemerintah nggak tentang KUR atau kredit usaha rakyat, dan satu lagi pembiayaan UMI atau ultra mikro? Kalau kursi sering dengar, tapi pas lihat kalau ke bank gitu-gitu lihat, ada biaya segini, ya takut. Tapi kalau UMI sama sekali belum. Oh belum pernah ya Bu. Kebetulan di sini ada Pak Judika yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang UMI. Apa itu UMI, cara kerjanya? Silakan Pak Judika. Terima kasih Bang Kevin, Ibu Feni. Jadi Kementerian Keuangan mempunyai program untuk pemberdayaan UMKM juga usaha mikro. Sekarang itu programnya dinamakan dengan branding UFIN. Jadi UMKM Financing Empowerment. Jadi itu bisa kita artikan sebagai program pemberdayaan keuangan UMKM. Karena memang UMKM itu kan bantalan untuk berkembangnya ekonomi Indonesia setelah corona ini agak melandai. Jadi program ini diperintahkan kepada seluruh eselon 1 di Kementerian Keuangan mempunyai tindak lanjut untuk menyikapi pemberdayaan UMKM. Misalnya Ibu dari Direktorat Jenderal Pajak itu ada namanya melek pajak. Jadi supaya teman-teman UMKM itu juga tertib pajak, izin usaha juga sama. Juga ada juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu mereka ada gerakan untuk pemasaran termasuk partisipasi UMKM dalam penjualan produk lewat lelang. Jadi dimungkinkan lebih menguntungkan. Juga teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea Cukai lewat fasilitas ekspor bagi UMKM yang sudah arahnya ke arah ekspor, mereka nanti banyak fasilitas-fasilitas di sana. Dan khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan ada program untuk di sisi pembiayaan. Karena Direktorat Jenderal Pembiayaan atau Kementerian Keuangan punya BLU namanya Pusat Investasi Pemerintah. Ada dana yang dikumpulkan itu nanti disalurkan untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Dan khusus yang PIP itu fokusnya kepada ultra mikro seperti Ibu Feni. Wah, gitu. Berarti nanti usaha Situ Gede Art kira-kira bisa nanti Pak untuk pembiayaan UMI-nya? Benar sekali Bang Kevin, Bu Feni. Jadi Ibu Feni tadi kan kalau misalnya kita ke bank itu kayaknya kok takut ya. Jadi sasaran dari UMI ini adalah kepada teman-teman kayak Bu Feni ini yang tidak mendapatkan akses ke bank, mungkin karena kesulitan keuangan, kesulitan penjaminan seperti itu. Nah, sedangkan khusus di dana untuk UMI ini relatif lebih ringan, syaratnya juga gampang. Nggak pakai jaminan. Kalau jaminan itu nanti tergantung analis dari penyalur, karena penyalurnya bukan bank Bu Feni. Penyalurnya ada 4 lembaga keuangan non bank, itu ada Permodalan Nasional Madani (PNM), Ibu mungkin pernah dengar, ada juga Pegadaian, ya, ada Bahana Arta Ventura, sama beberapa koperasi yang terpilih. Gitu. Nah, nanti mereka yang menganalisis, tapi pada dasarnya sih tidak mempunyai jaminan karena ini sasarannya benar-benar segmen UMKM yang disebut ultra mikro tadi. Kenapa? Besarannya memang maksimal 20 juta untuk di tahun sekarang. Tahun 2020 itu masih sampai 10 juta, sekarang sudah 20 juta. Gitu Bang Kevin. Jadi UMKM benar-benar dimudahkan ya Pak untuk permodalan melalui program UMI ini? Ya, itu salah satu program pemerintah yang nyata diterima teman-teman UMKM setelah corona ini agak melandai. Wah, ternyata pemerintah juga menunjukkan kepeduliannya untuk UMKM dan masyarakat kecil melalui berbagai program juga ternyata Pak di Kementerian Keuangan ya. Gimana Bu Feni, apakah tertarik untuk mengambil program pembiayaan UMI? Ingin sih.
Nah, berarti nanti kita bisa memfasilitasi Bu Feni untuk kita ketemu langsung dengan penyalur tadi. Nanti mungkin kita ambil sampel mungkin Pegadaian atau PNM. Nanti kita kan aktif Ibu. Jadi KPPN itu juga sekarang untuk mendukung program Ufind tadi itu kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Langsung ketemu dengan UMKM ultramikro tadi yang sudah menjadi debitur, sudah menerima dana dari PIP. Wah, menarik sekali ternyata program bantuan dari pemerintah untuk permodalan UMKM, juga kisah dari Bu Feni yang bisa bertahan, mempertahankan, bahkan mengembangkan usahanya di tengah pandemi hingga pada akhirnya berkembang sampai sekarang. Mungkin kita langsung ke penutup aja ya Pak. Kira-kira dari Bu Feni, ada yang mau disampaikan nggak untuk penikmat asinan dimanapun berada, terkhusus untuk pelaku UMKM, ada yang mau disampaikan nggak Bu? Ya, jalanin aja apa yang sudah terjadi. Nggak usah disesalin, nggak usah ngeluh. Karena ntar pasti ada nikmatnya. Seperti kita makan asinan, pedas, manis, iniin. Kalau itu bersatu, itu nikmat kok. Siap, terima kasih atas pesannya Bu Feni. Mungkin dari Pak Judika ada pesan penutup juga Pak? Ini pesannya penting. Jadi tadi saya mau ingin tambahkan, tujuan dari ini adalah selain pemberdayaan usaha mikro, juga sebenarnya membawa seperti teman-teman Ibu Feni ini naik kelas. Jadi nanti tidak ultra mikro lagi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Bu Feni dengan usahanya itu bisa masuk ke dunia digital, supaya nanti penjualannya itu menjadi lebih mudah lewat pasar-pasar DigiPay atau marketplace kalau Ibu pernah dengar. Nah, ini yang terakhir nih Bu Feni, Mas Kevin. Siap. Dalam rangka Hari Uang tahun ini, ya Kementerian Keuangan di Kota Bogor Raya ini akan mengadakan bazar UMKM. Nanti tanggal 30 di kawasan terpadu Kementerian Keuangan. Nanti mudah-mudahan Bu Feni atau mungkin temannya bisa hadir di sana sebagai salah satu UMKM yang untuk menjual atau memperkenalkan produk. Itu salah satu upaya nyata kami dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Kekayaan Negara, juga Pusdiklat Anggaran dan KPPN Perbendaraan untuk secara nyata memfasilitasi teman-teman UMKM. Dan kami sangat didukung oleh teman-teman perbankan dan juga penyalur tadi, PNM dan Pegadaian. Demikian Bu Feni, Bang Kevin, mudah-mudahan informasi ini hanya informasi awal loh ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menggali lebih jauh lagi tentang ultramikro. Baik, terima kasih Pak Judika, terima kasih Bu Feni atas Mohon penjelasannya. sama-sama Bang Kevin. Baik, penikmat asinan dimanapun berada, demikian episode pertama dari podcast Asinan Asik Bincang Perbendaraan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Judika dan kepada Bu Feni atas kisah dari Bu Feni. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebagai penutup, saya izin tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Silakan Bang. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa jajanan. Kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa penikmat asinan sekalian. Ayo silakan Bapak Ibu, asinannya dinikmati.